Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Klarean beserta segenap tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 03 Klarean. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini dapat bertatap muka dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Purwobaningsih. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua adalah golongan yang nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara pada kegiatan diseminasi pagi hari ini yaitu satu, pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti diseminasi budaya positif, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 03 Klarean kepada beliau Bapak Nur Falak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru tanpa kecuali, wabil khusus kepada beliau Ibu Robaningsih yang pada kesempatan hari ini mau melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya marilah kita untuk selalu menjaga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga hari ini pun kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan melimpah kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa pada hari ini Ibu Robaningsih selaku CDP angkatan ke-8 akan melaksanakan sebuah kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Apakah itu diseminasi? Diseminasi insya Allah artinya menyebarkan sebuah informasi. Lalu apa tujuan acara yang dilaksanakan kepada kita semuanya selaku peserta? Tentu saja adalah untuk memberikan informasi. Beliau nanti Ibu Robaningsih akan memberikan informasi kepada kita semuanya tentang budaya-budaya yang baik yang perlu mungkin diterapkan di SD, sehingga anak-anak kita itu mempunyai kebiasaan yang positif tanpa ada perintah. Artinya apa? Sudah membudaya dengan kesadaran diri sendiri melaksanakan kegiatan itu. Contoh, begitu melihat sampah itu kalau bisa, mudah-mudahan setelah nanti di acara ini kita semuanya tergugah untuk menyebarkan kepada orang tua, kepada anak dan sebagainya, sehingga akan membudaya kegiatan-kegiatan yang positif tadi kita budayakan lagi. Diseminasi yang dilaksanakan kuning pada pagi hari ini berarti melalui presentasi, gitu ya. Melalui presentasi. Nanti bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang lainnya.
tentang hal yang lainnya lagi, karena ini sangat bermanfaat. Yang terakhir, hal yang baik bagi kita dalam acara ini adalah kita nanti akan meniru apa yang beliau sampaikan. Setelah nanti kita meniru, mungkin akan ditiru oleh yang lainnya. Itu yang pokok pada acara ini. Dan saya tidak bijak manakala saya sampaikan banyak sekali, nanti akan menambah waktu dan lain sebagainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan selamat berpresentasi, melaksanakan presentasi kepada Kuning. Mudah-mudahan acara lancar, sesuai dengan rencana, tepat waktu, kemudian tepat sasaran, hasilnya memuaskan. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Robaningsih selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Gemala. Mohon untuk menyampaikan. Mohon izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nur Falak selaku Kepala SD Negeri 03 Klarean serta teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 03 Klarean yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Kedua, salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesediaan waktu dan dukungannya buat saya. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita belajar bareng nih Bapak Ibu. Sebelumnya ada patung dulu nih biar semangat nih. Biasa menginspirasi dari Pak Nur Falak yang kemarin, yaitu ada Pak Dadang, ada Bulia. Mereka berdua alumni SD 03. Bapak Ibu, mari belajar bersama. Izinkan saya berbagi praktik dengan Anda semuanya. Dan untuk diseminasi ini merupakan tugas dari modul 1.4 untuk tugas CGP Angkatan 8. Tujuannya di sini saya adalah mengimplementasikan atau belajar bareng dari apa yang sudah saya dapatkan selama saya sudah kurang lebih 2 bulan berjalan ini. Saya mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak. Nah di sini ternyata setelah mengikuti guru penggerak itu kita banyak sekali pengalaman dan ilmu yang didapat Bapak Ibu. Karena di sini juga kita beberapa bahwa budaya positif ini adalah sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang ingin bahwa kita itu menuntun Bu. Karena saya mengalami sendiri, kalau menurut saya itu selama ini masih menuntut, dan ternyata setelah belajar CGB ini bahwa pendidikan itu harus yang menuntun peserta didik sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah untuk materi hari ini, untuk kegiatan ini yaitu ada budaya positif, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita melihat di sini yang pertama yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Apa sih budaya positif itu? Nah,
bahwa budaya positif itu adalah nanti kita untuk melaksanakan budaya positif itu tujuannya adalah mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sekolah kita sudah membudaya gitu, dari pertama masuk kelas anak-anak suruh berbaris di halaman, nanti masuk sudah bersalaman, dan ada juga langsung kegiatan pembiasaan seperti ada pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ada juga langsung pembiasaan berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Pembiasaan tadi yang berbaris sudah, pembiasaan membaca Asmaul Husna, surat-surat pendek dan sholawat Nabi. Ada juga sudah ada programnya yaitu Melisa, bahwa melihat sampah itu ambil. Dari kegiatan itu kita mengharapkan anak-anak itu akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi kita sebagai pendidik tidak usah oprak-oprak gitu Bapak Ibu. Biasanya kan anak-anak kan lihat apa kan sapa aja, tidak peduli. Nah, dengan budaya positif ini kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang mempunyai kesadaran untuk berbuat baik. Berikutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah sekarang jadi tidak, masih aturan ada, tapi diusahakan ini bahwa disiplin positif itu tadi biar anak-anak itu secara sadar Bu. Jadi dia berangkat tidak berdasarkan karena nanti saya dihukum. Ada dihukum kan, ada hukuman itu kan sifatnya mengikat ya. Jadi kita itu seakan-akan berangkat pagi menuju dihukum, mengerjakan PR menuju dihukum, tetapi biar di sini kita sadar sendiri bahwa itu memang sudah kewajiban kita. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif tadi. Adapun berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh Indonesia yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen Bapak Ibu, yaitu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada juga berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dan alhamdulillah kita sudah mulai menerapkan semua di Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tercapai semua dari 6 elemen ini. Berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi adalah suatu upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya agar mendapatkan motivasi agar terus berkembang. Nah, yang tadi saya katakan bahwa di sini anak itu kadang tadi dia berangkat ojo telat itu untuk menghindari ini Bu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini berarti harap kalau anak seperti itu berarti motivasinya itu berarti dari luar, bukan dari diri sendiri. Tapi kalau dari diri sendiri itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri Bu, kayak kita mau berangkat pagi dan sebagainya, berarti bukan karena dapat pujian atau sebagainya, tapi memang sudah kewajiban saya dan sudah tanggung jawab saya. Jadi itulah, dan semoga kita sebagai guru di sini dapat memberikan contoh Bapak Ibu untuk para anak-anak yang anak kita. Walaupun anak itu pasti akan melihat gurunya ya, karena di sini kan guru itu diumpamakan seperti artis ya. Anak itu mencontoh apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita dari diri saya sendiri, dari cara berpakaian,
dari tingkah laku kita, pasti akan ada di rumah itu dia kan mempunyai kesan untuk kita. Ada dari tubuhnya nanti dicontoh dan sebagainya. Nah, itulah karena tadi kita berpedoman pada 3 semboyan Diajar Dewatara, yaitu ada ingat sosul tulodo, bahwa kita di depan atau sebagai seorang pemimpin kita harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik. Yang kedua ada ingmatyo mangunkarso, di tengah kita memberikan semangat, dan ada tuturi handayani yang di belakang memberikan dorongan. Seperti itu. Nah, di sini kita inginkan dari motivasi perilaku manusia ini adalah yang dari diri sendiri ya Bapak Ibu ya, dari motivasi internal kita, dari kesadaran kita sendiri. Nah, sekarang ada hukuman dan penghargaan Bu. Di sini kita selama ini kan anak harus mengikuti apa yang kita lakukan ya, dan jika ada yang baik kan kita selalu apa itu ya, menyalahkan ya, ada kita belum memberikan solusi yang tepat. Maka di sini itu hukuman itu bersifat tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan berupa fisik maupun non fisik. Berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini tadi terencana dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya, serta konsekuensinya diberikan berdasarkan data yang diukur. Guru selalu memonitor murid. Ada juga nanti ada restitusi, yaitu sebuah pilihan belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan menguatkan, dan berfokus pada karakter dan solusi. Nah ini Bapak Ibu, selama ini mungkin kita sering memberikan hukuman atau penghargaan tanpa kita sadari nih Bapak Ibu. Ternyata di sini untuk penghargaan itu memang efektif Bu untuk jangka pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang. Kenapa? Karena anak di sini nanti anak kita kalau kita sering terbiasa memberikan penghargaan, Bu, kasih hadiah atau apa, itu tujuannya dia ingin mendapatkan hadiah. Jadi bukan karena tadi motivasi internalnya yang muncul, tapi karena oh besok saya harus main untuk hadiah kayak caranya. Tetapi suatu saat jika anak itu tidak mendapatkan hadiah, maka ada perasaan kecewa pada dirinya. Yang kedua, merusak hubungan ini Bapak Ibu. Merusak hubungan di sini. Biasanya anak yang mendapat hadiah kan bangga ya. Nah anak yang satunya tidak kan ada perasaan ada irian atau apa, jadi itu dapat merusak hubungan, kadang akhirnya temannya dijauhi seperti itu. Ada juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan merusak motivasi dari dalam diri yang tadi saya katakan. Dari sini baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini ya Bu, jadi kita mulai belajar di Bu, kita belajar bareng ya, bukan saya memerintahkan, tidak, kita belajar bareng. Oh ternyata penghargaan dan hukuman itu tidaklah tepat seperti itu. Tapi nanti ada satu cara, yaitu namanya restitusi Bu. Oke, nanti saya jelaskan ini terakhir. Ini Bu lah, ini perbedaannya tadi Bu, Bapak Ibu ya, perbedaan dari identitas gagal dengan identitas sukses. Untuk identitas gagal ini adalah masuknya ke hukuman Bapak Ibu. Di situ murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif ya di sini. Terus dampak pada murid apa Bu? Biasanya berhukum itu ada perasaan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, bahkan ada sifat pendendam Bapak Ibu. Ternyata saya juga baru sadar, oh selama ini mungkin murid saya pernah dihukum oleh saya, ada perasaan itu ya, ada dia gurunya aku sih pernah hukum, pasti akan seperti itu. Nah, untuk yang identitas sukses itu maksudnya ada disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Konsekuensi itu berarti di sini anak atau murid belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dampaknya yaitu kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Disinilah restitusi itu anak atau murid itu belajar memecahkan masalah Bapak Ibu nanti dengan dituntun oleh Bapak Ibu guru sendiri. Anak
paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrolnya. Di situ terus murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lanjut nih Bapak Ibu, ada sekarang itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Alhamdulillah dari pengalaman CGP sebelumnya Ibu Teti yang angkatan 7 sudah pernah nih Bapak Ibu tentang menerapkan keyakinan kelas, bahwa selama ini juga kita tidak tahu ya Bu. Pokoknya kapan masuk ya dari masuk, berangkat tidak pernah membuat aturan dan sebagainya. Nah ternyata sekarang kita itu Bu diajarkan saya untuk membuat pertama itu kalau kita masuk kelas, apalagi tahun pelajaran baru ini sangat tepat sekali bahwa kita itu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Memang sudah ada aturan atau peraturan sekolah, tapi akan lebih baiknya ini adalah membuat sebuah kesepakatan kelas, dan nanti dari hasil kesepakatan kelas itu kita jadikan untuk diyakini anak itu menjadi keyakinan kelas. Tujuannya di sini anak-anak itu biar tadi tumbuh kesadaran, ya tumbuh kesadaran sendiri. Jadi saya saja sekarang kalau anak-anak ada yang itu, ayo kemarin apa? Keyakinan kamu apa? Ayo, anak langsung diam. Oh berarti sudah mulai ada tumbuh sadar sendiri. Itu ya, adalah apa keyakinan kelas itu berarti salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Di sini keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kayak kemarin berarti kita membuat kesepakatan atau keyakinan itu berarti melibatkan anak-anak dengan kita Bu. Ya, berikutnya pembuatan keyakinan kelas ini dibuat kita bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Semua warga kelas ikut berkontribusi dengan curah pendapat. Itu nanti cara membuat keyakinan kelas. Dengan sendirinya, dengan sadar sendiri. Sekarang kita mengenal kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu contohnya anak kecil senang belanja Bu, itu salah satu kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang kita itu, yaitu ada bertahan hidup, ada membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Berikutnya ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini yang sangat penting buat kita Bapak Ibu. Setelah saya mempelajarinya, oh saya kemarin waktu kumpul dengan teman-teman dengan PP pun saya, iya Bu, saya selama ini kok belum itu ya Bu, karena ditanyakan pengalamannya setelah mempelajari modul dari 1.1 sampai 1.4, dibuatkan suruh membuat refleksi apa yang Buni sudah ketahui dan sebagainya. Oh iya Bu, selama ini saya ternyata saya belajar itu masih menuntut anak Bu, belum kita menuntun tadi. Terus untuk posisi kontrolnya juga sama, yang kita sering adalah penghukum dan membuat rasa bersalah. Ternyata ini ada 5 kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum tadi, terus ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini posisi kontrol gurunya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum Bu. Di sini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya kayak anak kita terlambat datang pagi nih Bu, atau melakukan kesalahan apa, ternyata kita suruh kamu harus membersihkan kamar mandi. Itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nah itu nanti kita bisa diberikan solusinya yang terbaik. Karena anak suruh nyikati WC, dia akan terkesan tadi, akan teringat dalam hidupnya bahwa selama berada di SD 03, dan aku pernah progres di WC kalau guru nih, itu akan diingat. Itu seperti itu. Nah untuk yang kedua tadi yaitu membuat rasa bersalah di sini. Ini pada posisi ini kaitannya guru akan bersuara lebih lembut.
Jadi di kedua, posisi kontrol kedua tadi membuat rasa bersalah, tetapi anak itu jadi tidak percaya diri tadi. Karena biasanya, kenapa kamu kok selalu seperti itu saja? Kamu kok selalu seperti itu saja? Tidak pernah ada perubahan. Itu kan anak itu akan juga sama, mengenal. Aku koyoke ya, kenapa aku tidak? Apa ini menunjukkan mutu saya dan sebagainya. Berikutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi teman di sini, posisi teman ini memang sudah bagus, kita dekat dengan anak, tetapi membuat anak itu ketergantungan. Gitu Bapak Ibu, maksudnya kadang kita dengan anak kan ada tidak mengerjakan PR, misalkan kita bilang ya udah nggak apa-apa besok dikerjakan lagi ya, itu teman, tapi anak itu menjadi ketergantungan dengan kita. Oh dasarnya Bapak Ibu guru orang kaiki seperti itu. Berikutnya yang keempat yaitu ada monitor atau pemantau. Di sini berarti kita mengawasi. Monitor itu berarti kita sudah mengawasi. Ini sudah mulai ada peningkatan, sudah bisa diterapkan. Tetapi untuk posisi yang tepat adalah di manajer. Karena posisi ini di manajer ini adalah tadi kita membuat solusi dengan anak tersebut, dengan anak tadi kita buatkan rencana apa yang mau dia perbaiki dan itu berdasarkan dari kesadaran dirinya. Ini dia Bapak Ibu posisi kontrolnya. Yang pertama ya, dari posisi yang pertama ada penghukum, tindakannya memarahi, biasanya kita mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Tapi untuk yang terakhir insya Allah tidak pernah. Berikutnya untuk ada perkataannya, contohnya yaitu kalau kamu bapak ya misalkan apa kamu, ayo kamu ikuti, pakai sepatu yang benar dan sebagainya. Sebenarnya kita juga ada penghukum di situ. Nah akibatnya tadi murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Pola perilaku ini adalah melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan dan motivasinya muncul dari ekstrinsik atau motivasi dari luar. Berikutnya membuat rasa bersalah. Ini kita mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah. Ada bapak ibu kecewa sama kamu. Nah, dikecewa di sini itu anak kan merasa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong saya kecewa dengan kamu, kayaknya anak itu merasa tidak berguna ya. Berikutnya murid merasa bodoh atau nakal di sini akibatnya. Pola perilakunya yaitu rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Motivasinya juga sama muncul dari ekstrinsik. Kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman tadi, membuat pemakluman. Lakukanlah demi Bapak Ibu, coba kamu menulis yang bagus misalkan Ibu atau yang lain, contohnya banyak sekali. Nah akibatnya merasa buruk adalah teman yang bisa memakluminya. Seperti tadi, jadi anak nanti ketergantungan, perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung dan menunggu. Tiga ini adalah juga motivasi ekstrinsik. Untuk yang pengawas atau pemantau, di sini adalah kita tindakannya memantau dan mencatat. Perkataannya bisa, kamu sudah tahu aturannya kan, seperti itu. Akibatnya, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Pola perilakunya yaitu orientasi pada ganjaran atau hadiah tadi Bapak Ibu yang ada penghargaan ya tadi ya. Motivasinya juga sama dari ekstrinsik. Yang terakhir manajer. Tindakannya apa sebagai manajer yaitu bertanya dan membuat kesepakatan. Perkataannya bisa apa sebenarnya harapanmu atau yang lain. Akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Pola perilakunya disiplin dari dalam diri sehingga nanti munculnya motivasinya adalah intrinsik. Nah ini kita sebagai seorang guru sudah seharusnya berarti yang tepat adalah apa Ibu kira-kira sebagai manajer ya semoga kita bisa belajar bareng-bareng Bapak Ibu untuk peningkatan mutu sekolah kita. Terakhir adalah segitiga restitusi. Yang di sini
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen dalam LMS Guru Penggerak nomor 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti kita bisa belajar latihan bareng-bareng Bu. Kalau ada anak yang berkelahi, kita pecahkan dengan segitiga restitusi ataupun yang lain. Di sini melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan Bapak Ibu, serta menerapkan disiplin positif untuk memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak akan menemukan solusi dari pemecahan masalah tadi, dan anak nanti bisa menyelesaikan masalah dan berbuat untuk lebih baik lagi. Nah, ini 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa ke anak itu bisa nanti kita ada solusinya. Kita akan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi anak itu akan, oh iya ya, oh Bu Guru pernah salah seperti itu. Jadi menstabilkan identitas. Langkah yang kedua setelah anak mengerti tadi menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi nanti anak yang berantem itu atau yang anak melakukan pelanggaran itu bisa, kenapa kamu kok seperti itu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah melanggar di kelas kita, seperti itu. Nah, ini contohnya yang kemarin saya contoh studi kasus segitiga restitusi. Bapak Ibu sambil menikmati hidangan, mau sambil mendengarkan gitu. Waalaikumsalam. Selamat duduk ya. Tiara, kamu tahu tidak nama kamu di mana kemarin? Oh, kamu saya panggil kemarin karena ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu sering membawa HP. Pertama, ibu tidak percaya, tetapi setelah tadi dengar screen HP kamu, baru ibu memanggil kamu. Sudah berapa kali kamu bawa HP ke kelas? Sering sekali Bu, saya menggunakan. Ibu senang kamu mengakui kesalahan kamu, karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah Tiara, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bawa ke sekolah. Alasannya itu rumah saya jauh aja, jadi saya melakukan jadi saya membawa HP. Oh, itu alasan kamu. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan dan mau perbaikinya. Kira-kira Mbak Tiara mau tidak kita mencari solusinya? Ya, tahu. Kamu yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu pelanggar? Disiplin. Saya sudah melanggar karena saya membawa HP. Betul sekali. Kira-kira apa yang rencana kamu untuk memperbaikinya? Tidak akan membawa HP lagi, dan saya akan membuat kesepakatan bersama ibu saya bahwa ibu saya menjemput tepat waktu, dan saya akan menunggu ibu saya sampai ibu saya menjemput. Ya, bagus sekali rencana kamu ya. Atau kamu boleh minta tolong ibu kok kalau ada kepentingan yang bisa untuk penganggaran tua kamu. Nah, karena solusinya sudah ketemu, sekarang Tiara boleh kembali ke kelas. Dan untuk sementara, HP-nya serahkan ibu dulu. Nanti setelah pulang boleh dari kembali. Nanti HP-nya. Nanti Oke, sekarang boleh ke kelas. Sama-sama. Nah, itu kan tadi Bapak Ibu itu contoh studi kasus yang kemarin saya praktekkan. Walaupun tadi ya nggak apa-apa lah. Di situ jadi kita tadi ada langkahnya menstabilkan identitas. Jadi anak ditanya dulu, kenapa alasannya dulu. Jadi tidak langsung kita menghubungkan ibu, tapi kita ini nanti anak itu kan mempunyai unek-unek hamil lagi, berarti nanti disampaikan. Setelah itu nanti kita akan mencari tadi solusinya. Itulah untuk contoh segitiga restitusi. Jadi
kalau di sini nanti kita belajar bareng jika ada anak yang bertengkar ataupun membuat kesalahan-kesalahan, ini adalah langkah yang tepat yaitu dengan segitiga restitusi. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita praktek bareng Ibu, praktek dari apa yang sudah saya dapatkan, dari kemarin setelah mengikuti CGP. Kita akan membuat contoh dari pertama kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Mungkin untuk kelas tinggi kemarin sudah gampang Ibu membuatnya ya. Dari kelas 5 dan 6 sudah mempraktekkan semua, 4 juga. Nah, biar lebih jenengan monggo kita berbagi bareng di sini nggih. Saya bukan menggurui, tapi kita belajar bareng cara membuat kesepakatan kelas. Nanti dari Bapak Ibu mohon untuk peran. Oke. Bapak juga ikut Pak. Oke. Untuk aturan untuk kesepakatan kelas, ini kata-katanya sudah positif. Jadi di sini tidak yang jangan ada kata dilarang ya, tapi sudah dirubah. Misalkan dilarang datang terlambat, itu kurang tepat, maka yang tepat datanglah tepat waktu, seperti itu. Monggo. Nanti hasilnya bisa ditempelkan di kesepakatan kelas. Dari kesepakatan itu nanti kita menjadi keyakinan kelas. Ya, kesepakatan terlebih dahulu monggo. Ya biasanya di kelas apa Bapak Ibu yang banyak biasanya? Biasanya ada apa? Buanglah sampah di tempat sampah, itu juga boleh contohnya. Atau yang lain. Jadi nanti kerjasamanya dengan anak-anak, nanti anak akan menyampaikan dari oh ya saya punya anak ini saya seperti ini dan seperti itu. Jadi kita bisa anak-anak berkontribusi dengan kita. Yang sudah teman-teman dapat berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin baru kami kelas 5 membuat kesepakatan kelas yang semuanya itu sebetulnya ada jumlahnya sampai 10. Ini yang masih ingat di pikiran saya ini ada 2 bunyi. 1, kumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua kemudian ada bermain sepak bola di halaman sekolah. Ini terutama anak laki-laki biasanya sering sekali membawa bola dan belum waktunya juga nanti di ruangan kelas itu main-main bola sendiri. Dan itu harus memang menjadi kesepakatan kita bareng-bareng di halaman sekolah sesuai jadwal, karena kemarin di sini halamannya memang cukup hanya 1 blok, yang menginginkan itu dari berbagai kelas akhirnya supaya itu dijadwal. Ya, seperti itu. Terima kasih. Yang lain sudah ada? Sudah Bu. Sudah Bu Rizky nih. Kita belajar bareng. Nah, di sini ada saling peduli, menghargai, dan membantu sesama lain, itu dari keyakinan kelas. Oke. Berikutnya. Terus di sini ada kesepakatan kelas, itu bertanya jika belum mengerti. Oh, bertanya jika belum mengerti. Oke, tepuk tangan untuk Bu Rizky. Pindah. Silakan Bu, ini Bu. Bu Rizky mana sudah langsung Bu, ada keyakinannya Bu, beres langsung 2. Oke. Bapak sudah, Pak Nur? Sudah. Oh, sudah. Pindah. Oh, pindah. Oh, mungkin pindahnya di Bapak. Kesepakatan kelasnya itu wajib berkata santun di dalam kelas. Yang selalu mengucapkan salah dan selalu berperilaku sopan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Indah. Kayak kecil. Oh, tenda pindah. Silakan, maaf. Bu Ima dulu. Oh, Bu Ima dulu. Iya, monggo Bu Ima. Kita belajar kayak anak-anak. Yang tinggi belakangan. Oh, yang Oke. belakangan. Kalau menurut saya barusan tadi masuk di kelas 1, hampir saja ada terjadi perkelahian
biasa teman-teman biar anak-anak ya. Nah, di sini kesepakatannya anak selalu rukun dengan teman sekelas. Oh, nggih, monggo Iya. siap. Oke, ke kanan dong. Tangan dulu ya, jangan berantem. Jangan berantem kan enggak ada tulisan di sana. Iya. Oke, jadi anak biar tahu sendiri ya. Rukun, boleh. Ya, untuk kesepakatan kelas, di sini saya menuliskan mendengarkan penjelasan, ya mendengarkan pada waktu KBM ya, siswa mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu guru, atau di sini kalau dengan teman mendengarkan orang lain berbicara. Ini yang kesepakatan. Untuk yang keyakinan, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Monggo Bapak yang paling tinggi Bapak. Oke. Kesepakatan kelas. Saya akan datang ke sekolah sebelum bel masuk dibunyikan. Keyakinannya disiplin. Oh, keyakinannya ya Bu. Oke, monggo. Keyakinan kelasnya saya adalah menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau itu sampah ya berarti harus diletakkan di tempat sampah. Misalnya sepatu yang dilepas ya harus diletakkan di tempat sepatu biar rapi. Setelah ya teman-teman itu kita berbagi. Nah, bahwa di sini nanti setiap kita apalagi masuk ajaran baru itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Karena nanti di sini kita pertama adalah membuat kesepakatan dulu. Jadi anak sudah sepakat dengan kita dan mudah-mudahan dengan motivasi internalnya dari diri sendirinya dia akan sadar. Mudah-mudahan tidak akan ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Itulah. Nah, untuk praktik berikutnya itu tentang dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ada dalam pembelajaran Bapak Ibu pasti menerapkan biar anak-anak lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mencoba untuk yang saya dapatkan dari kemarin Bu ada speaking dan sebagainya, ini bisa kita terapkan. Bapak Ibu mau berperan, ibu adanya ibu-ibu, bapak yang kelas, ibu lebih baik. Kita baris dari seluruh Bu. Jadi anaknya, ya. Saya jadi gurunya dulu ya. Ya, barisnya berhadapan, barisnya berhadapan. Ya, saya sini. Oke, kesini anak-anak. Hari ini siapa yang nggak berangkat ya? Itu Bu Ina kok ada temannya. Kasihan Bu. Nanti sama Bu Guru di depan ya. Nanti, oke. Untuk yang kemarin saya dapatkan dan bisa diterapkan untuk kelas tinggi, nanti berhadapan kita bisa suit dengan satu jari. Setelah suit satu jari lancar, bisa dengan dua jari. Untuk kelas tinggi boleh dengan perkalian dan kelas rendah boleh dengan penjumlahan. Contohnya seperti ini. Sini beda, sini. Sini Kak Indah. Jadi seperti ini. Nanti tangan yang satu di belakang, yang satunya ke depan. Nanti cepat-cepatan. Nanti bisa untuk pas mau masuk. Kita tulis seperti itu. Nanti dicoba. Nanti hitungan ketiga berarti ini ya. 1, 2, 3. Nah, saya jawab dulu siapa yang lebih cepat nanti dia boleh masuk. Seperti itu. Bisa dipraktekkan? Ya. Belum paham? Tangannya ke depan 2, 1. Ini. Kita kelas tinggi perkara kan penjumlahan dulu. Terserah. Yang penting ini ada 5 jari digunakan. Mau 4 jari, mau 3, mau 2 terserah. Perkalian atau penjumlahan dulu. Oke, penjumlahan kelas rendah ya. Berarti kelas rendah dapat 1, 2, 3. Nah, ya ini 5.
1, 2, 3. Ya, intinya seperti itu ya. Nanti anak akan apa? Muncul rasanya. Oh ya besok ada perjalanan. Nanti kan ada semangat belajar. Sekarang untuk kelas tinggi sama perkalian dan kelas tinggi. Ya, perkalian ayo Maida. 1, sekarang buku itu ya, buku itu 1, 2, 3. Berikutnya. Caranya kita kan sudah tahu mau yang diinginkan ya. Misalnya saya apa-apa, dari itu aja. Oh, belum langsung 20. Kita mengingat diri kita. Sebetulnya itu ada ya. Oh, maksudnya ini di sini sudah terpasang. Misalnya gini ya, saya kan mau juga makan di sini 4 kan sudah. Oh, langsung kita walaupun dulu Oke, sekarang sudah. Jadi nanti biar ada kelas kosong untuk Bu Ima karena bagus bisa masuk dengan seperti itu Bu. Semangat. Ada juga praktik baik dengan ice breaking pun juga bisa. Kalau yang kemarin saya dapatkan dengan apa itu? Pernah yang itu permainan cowboy. Cowboy. Ya, cowboy punya pistol kan? Kalau masih pertama baru kemarin MPLS saya terangkan karena saya juga belum hafal anak-anaknya, jadi nanti kita nyanyi apa Bu dalam pada 5 muter. Nanti yang saya dor nanti ke bawah, nanti Bu Ida misalkan yang duduknya kan sini cepat-cepatan menyebutkan nama temannya. Contoh, misalnya sudah nyanyi ya, dor, aku contoh. Saya salah. Ya ini sudah nih. Oh, saya menyebutkannya berarti Iya, dengan Cibidor contoh. Terus yang menyebutkan yang Saya contoh, kamu cepat-cepat menyebutkan yang coba, enggak, ini bukan sebelahnya. menyebutkan segala yang Tadi kan tadi, dor. tadi. Iya, misalkan. Oh, Ya, siapa yang cepat duluan? Nanti ganti ya, dia kan supaya ini nanti berganti. saya kok yang Enggak, ini yang tidur contoh. Ini berdua yang menyebutkan namanya yang nanti ini Jangan dua-dua semuanya. Nama temannya yang mana? yang di sebelahnya yang tidur. Oh, kayak gini Pak. Saya kan tidur ke bawah. Nah, Rizky sama Bu Indah kan yang itu sebelahan saya. Menyebutkan siapa yang lebih cepat. Menyebutkannya ini ngomongnya Rizky. Kelas kita boleh. Oh, ini menyebutkan nama. Atau ini juga yang menyebutkan. Iya, Oh. Nanti yang kalah yang mana? yang ya, kita bareng. Ayo. Satu putar itu yang guru, yang tengah guru ya. Oke, kita putar sampai Tidak usah menunggu selesai, tidur tapi loh. Tapi Bapak harus menuju siapa darinya enggak dan jawab sih saat. Oh iya. Bapak sebentar ada Oke. Bukan tadi yang penting anu. enggak ada yang dijawab Pak. yang saja Bu. Bapak jadi koboy. Dari koboynya kan kita nembak kita orang. Oh. Sudah di tengah ya.
nanti berarti ya. Iya. Palang Pak. Boleh ditunggal, boleh sampai terus juga boleh. Untuk sampai yang lain, es bridging juga apa-apa. Nya tepung apa ya? Tepung sate. Nah, itu. Biasanya kalau pagi-pagi itu anak kan masih biar dipakai. Tapi biasanya kalau malahan sudah siang sekali itu saya pakai biar cepat-cepat pulang ke rumah tidak keluyuran sampai dari sekolah. Tepung sate, ipa tipit, mambu sangit, sate kesem rumpeng, iya, iya, apal? Iya, coba, kayaknya yang oh iya, bareng-bareng, tepung sate, ipa tipit, mambu sangit, sate kesem rumpeng. Nah, itu salah satunya yang biasa saya laksanakan untuk siang-siang ya. Untuk pagi hari biasanya itu ada semangat pagi luar biasa. Itu sudah biasa ya. Nah, yang lain berarti tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, bertepuk semua. Kita baca doa, duduk yang rapi, lalu baca doa. Itu juga untuk kelas 1 sebetulnya ya. Iya, itu juga ya gantian dong ya. Ayo siapa lagi? Yuk, lambang yuk. Tangan ke samping, bulu yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, kita berdoa. Yuk, ulang lagi ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, kita berdoa. Biasanya buku ragam itu banyak sekali. Apa itu? Bahasa Indonesia. Iya, sebenarnya tadi terima kasih senang sekali dapat masukan dari teman-teman, dari Bu Neng, dari Bu Tati, dari Bu Indah, sama dari Bu Rizky, dan ada dari Bapak Kepala Sekolah kita. Untuk kelas rendah biasanya sebelum ke materi saya juga punya permainan buka tutup ya Bu. Nah, berarti nggak usah pakai mic, saya mau buka tutup. Anak-anak, kita akan olahraga jadi buka tutup ya. Maaf ya. Coba. 1, 2, 3, buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan
Oh iya, kalau kemarin kelas 1 ada tepuk Al-Fatihah sudah saya praktekkan berarti seperti ini ya. Nah, sekarang tepuk Anas. Kalau surat Anas ada 6 ayat diturunkan di Mekah ya. Tepuk Anas. Anas artinya manusia. Jumlahnya 7 ayat diturunkan di Mekah. Iya, nanti itu terserap karena di semester juga ada soal-soal itu, jadi sudah langsung hafal. Oh iya, Anas artinya apa? ABCD. Oh, manusia. Oke, lagi, monggo. Belum disiapkan ya, apa nanti otomatis saja ya. Ya kita nyanyi biasanya kok yang lebih itu kok yang ada dornya ya Bu, biar lebih semangat ya. Balan lagi. Iya balan lagi ya. Ikan nurko ya, oke bolonku, oke siap. Nanti terserah saya mau kasih saudara ke siapa, tidak boleh dilempar, tapi harus dibuka dulu, tutup lagi baru dikasih ke temannya. Temannya nggak harus yang di sebelahnya, boleh terserah berjalan, oke. Oke, ayo kita bisa mulai. 1, 2, 3. Balonku dolomo, ropo-ropo warnanya, ojo bonong golopo, moro-moro dan poro, molotos bolan ojo Dari selanjutnya lihat. kelas 2 ya. Kelas 2. 3 ditambah 7 berapa? Oh, pintar. Oke, salah sih. Jadi nanti bisa kita modifikasi dengan yang lain ya Bu, dengan ada kata-kata dan sebagainya. Insya Allah anak-anak akan lebih bersemangat Bu dalam belajar dan kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga dapat diterapkan di Bapak Ibu dari apa yang kita sudah dapatkan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara, dunia acara telah selesai. Untuk menutup kegiatan siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fala, SPDSD, Kepala Sekolah SDN 03 Klarean. Tanggapan saya atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Robaningsih baru saja tadi. Kegiatan itu atau kegiatan ini sangat bagus karena dapat menggerakkan atau menginspirasi guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama seperti Bu Robaningsih, tentu saja dalam pembahasan atau topik atau informasi yang lain yang berbeda. Dan kegiatan ini hendaknya harus dilaksanakan tidak hanya pada rangkaian kegiatan melaksanakan program CGP saja, tetapi itu berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu yang dijadikan slogan dari guru penggerak tersebut benar-benar terwujud, sehingga dapat memberikan kontribusi pendidikan di SD 03 Klarean ini, pendidikannya menjadi meningkat lebih bagus lagi. Itu saja tanggapan saya atas kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Robaningsih. Selamat Ibu, semoga
ke depan lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hotimah, teman sejawat dari Bu Robaningsih. Di sini saya akan memberikan tanggapan hasil dari diseminasi yang telah dipaparkan tadi. Menurut saya, diseminasi ini sangat positif sekali untuk SD kita dan sangat bermanfaat bagi saya, dan hasilnya bisa diterapkan di kelas masing-masing atau untuk SD kita. Kedepannya semoga yang disampaikan ini bermanfaat sekali bagi kita dan bisa diterapkan dan membuat kemajuan bagi SD kita atau di SD Negeri 03 Kelarayan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Uning. Semoga Uning bisa tetap memberikan hal positif kepada kita semua di CGP Angkatan 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.